Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita berbincang-bincang dengan bingkai toleransi ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, kita toleransi. Begini judulnya, beda kitab suci kok debat sih? Ya, supaya mudah aja dimengerti. Loh, beda kitab suci kok debat? Ya, ada loh channel dari mu'alaf itu yang tiap detik itu buka Yum channel. Tujuannya apa? Untuk debat gitu. Mari sini pada debat. Emang nyari duit ya dari gituan ya. Ya, ada tuh channel mu'alaf itu ya. Tiap detik itu ngundang, ayo siapa sini mau debat sama saya. Ya dia cari-cari pendeta-pendeta Tritunggal ya, pendeta mumet, pendeta mampet ya mampet ya, gitu ya. Terus berdebat tentang, terutama pasti kalau namanya debat-debat mu'alaf dengan Tritunggal itu tentang kitab suci ya. Saudara-saudaraku umat mu'alaf ya, saya mengingatkan saja, kalian berdebat dengan Tritunggal itu dosa loh ya, dosa loh. Dulu kan kamu juga bagian dari Tritunggal loh, dari Tritunggal ya. Kamu bukan orang Kristen ya, kamu itu dari Nasrani Tritunggal, lalu kamu jadi mu'alaf ya. Kalau kalian debat sama Tritunggal itu kan orang Tritunggal juga membela diri dong ya, membela diri dengan cara menghujat Allah yang benar, Yesus Kristus. Orang yang sedang menghujat, ngapain kamu ikut terlibat di dalamnya berdebat-debat ya. Contohlah apa yang saya jalankan gitu. 2018 ketika kami muncul, dari pertama pun kami sudah debat dengan para mu'alaf. Terjadi chemistry-nya apa? Oke Pak HTD, kita memang berbeda. Beda, katakan beda. Waktu itu hanya saya yang berani. Sorry ya Pak, Allah kita beda, Tuhan kita beda, kitab suci kita beda, nabi kita beda, surganya beda. Ya. Apanya yang mau diperdebatkan? Ya. Ya, kalau mencari tahu boleh nggak Pak? Boleh mencari tahu, tetapi tidak dengan cara apa ya yang sekarang ini dilakukan ya, seolah-olah ingin mengorek-ngorek, cari kejelekan kan begitu ya. Makanya saya tidak mau. Di dalam semua forum-forum debat, HTD tidak pernah nanya, apalagi ngorek-ngorek keyakinannya orang lain. Mereka yang tanya, aku jawab aja. Oke Pak, kitab kita itu berbeda, antara Kristen dengan di luar Kristen itu berbeda Pak. Kitab sucinya berbeda. Ya, jangan marah, saya jelasin ya. Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab, di Mazmur, di Taurat, di Mazmur, di Taurat Musa, di Mazmur, dan di kitab para nabi. Jadi Yesus itu dengan tegas mengatakan perjanjian lama yang disebut kitab suci. Waktu itu kan perjanjian baru belum ada. Perjanjian lama itu terdiri dari Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab para nabi. Lalu Yesus membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Jadi kitab suci itulah perjanjian lama. Waktu itu Yesus masih hidup di dunia. Lalu Yesus sesuai dengan rencananya di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Ibrani 10 ayat 16 dan 17, aku akan membuat perjanjian yang baru dengan umatku Israel. Taurat aku taruh di dalam batin, aku tulis di dalam akal budi. Yaitu yang disebut Taurat karena iman ya. Jadi Yesus memang sudah merencanakan membuat perjanjian yang baru. Apa? Intinya Taurat batal, penebusan dosa otomatis, penebusan manusia berdosa maksud saya. Penebusan manusia berdosa, Taurat batal gitu. Nanti diakhiri dengan bait Allah dirobohkan. Ya, terus bait Allah dirobohkan sebagai tanda bahwa penulisan perjanjian baru sudah selesai tahun 70 Masehi. Lalu kitab suci orang Kristen adalah
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, saya ulang, jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu memang itu Yesus yang rancangan Yesus ya, sesuai dengan konteks waktunya. Oke, lalu yang bikin ya saya masih harus jelaskan tapi nggak boleh marah ya. Wahyu 20 ayat 12. Ketika nanti penghakiman terakhir, Yesus yang jadi hakim ya. Hakim adil itu kan Allah Pak. Lah iya, Allahnya Yesus gitu loh. Semua kitab dibuka tapi nggak pakai suci. Semua kitab agama-agama dibuka di dalam Wahyu 20 ayat 12 tapi tidak pakai suci. Artinya satu-satunya kitab suci di jagat raya itu ya cuman Alkitab. Ini logis dan masuk akal. Sebab Allah yang esa, Allah yang satu tidak mungkin menurunkan 2 kitab suci atau lebih di jagat raya, nggak mungkin. Jadi Yesus sebagai Allah dari segala abad pasti hanya menurunkan 1 kitab suci, disebut Alkitab, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, makanya pada waktu penghakiman agama-agama dunia ya dikompir atau dicocokkan semua perbuatanmu dengan apa yang tertulis di kitab-kitab kalian masing-masing. Nggak pakai suci Pak, nggak pakai. Jadi Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya. Lalu kalian debat. Ikuti apa yang HTD lakukan. Saya paham, aku ini punya satu-satunya kitab suci di jagat raya. Mosok saya mau debatkan dengan kitab-kitab lain di luar Kristen? Ogah. Kalau mereka tanya boleh. Makanya saya nggak pernah, silakan dicek. Apakah Henry Tandiana itu pernah nggak ngulik-ngulik atau ngorek-ngorek kitabnya orang lain? Nggak. Saya tahu Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Loh, kalau kalian coba korek-korek kitab lain, debat nih. Kitabmu ini lemah di titik ini nih, kayak Udin Comberan itu, Udin Comberan yang di Amerika itu, apa penista agama pengecut itu, Udin Comberan, terus Paul Young yang lari ke Eropa sana itu juga pengecut itu ya. Dia korek-korek kitabnya orang lain. Ya. Itu artinya dia tidak sadar atau dia menghina kitabnya sendiri. Lawang satu-satunya kitab suci kok. Ayo. Ya, makanya saya sudah clear dengan waktu debat dengan keyakinan lain. Sorry Pak ya, setelah saya jelaskan seperti ini, ya Bapak boleh komplain silahkan. Tapi menurut kami juga kitab suci Pak, silahkan. Makanya nanti tidak akan ketemu Pak, tidak akan ketemu ya loh. Surganya masing-masing. Jadi kalau ada katanya ngaku filosofi atau seorang filosof mengatakan bahwa toleransi itu silahkan Anda lakukan keyakinan masing-masing, tapi nggak boleh kalau intern mengatakan aku yang paling benar. Loh, kalau intern ya harus begitu. Ya. Silahkan Anda lakukan dengan keyakinan lain, Anda lakukan sesuai keyakinanmu. Tetapi intern kita masing-masing meyakinin bahwa kitalah yang benar. Terus kata itu, filosofi itu, nanti kita akan ketemu ujungnya di tempat yang sama. Ya nggak mungkin. Katanya belajar psikologi atau filosofi. Ya agama A sama agama B itu nggak mungkin ketemu Pak. Nggak mungkin ketemu, nanti terus ketemu di kebenaran yang sama. Ya enggak. Masing-masing agama itu punya surga sendiri. Ya, punya cara masuk surga sendiri, nggak bakal bisa ketemu. Ya. Apa yang diyakini manusia nggak akan bisa ketemu. Ya. Ya. Ketemunya nanti apa Pak? Di penghakiman terakhir itu loh. Ya. Penghakiman terakhir siapa nanti? Yesus. Sudah. Semua ketemu di hadapan Yesus. Ya, buktikan aja nanti, ya. Ya, karena Allah itu pasti hanya menurunkan 1 kitab suci. Di situ ditulis hakim adil itu nanti anak domba. Ya. Ya, mu'alaf debat sama Tritunggal. Tritunggal itu kan nggak meyakini Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Jadi dia menghina Alkitab, ya loh. Lalu Alkitab didebatkan, dikompir, dibanding-bandingkan dengan kitab lain yang menurut Alkitab bukan suci. Karena Alkitab hanya menulis satu-satunya kitab suci itu ya Alkitab. Tuh.
Berarti HTD bener dong, nggak mau banding-bandingin, nggak mau. Tapi kalau dia tanya tak jawab pakai Alkitab. Itu saya menjaga level bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Anda mau serang-serang pakai kitab Anda, ya saya jawaban sederhana, sorry Pak, ya. Aku mengimani Alkitab itu kitab suci, sementara yang di luar Alkitab menurut ayat Alkitab tidak disebut suci. Jadi kitab suci aku nggak mau banding-bandingkan dengan kitab lain yang tidak disebut suci oleh Alkitab. Karena nanti pada waktu dihakimi ternyata semua agama di dunia itu dibuka kitab. Nggak pakai suci Pak, nggak pakai suci. Bukan disebut kitab suci masing-masing, enggak. Makanya baca Wahyu 20 ayat 12. Ya, hari gini masih debat gitu, masih ngobok-obok kitabnya orang lain ya. Mu'alaf itu paling demen itu perjanjian lama. Coba kamu baca 2 Korintus 3 ayat 13, 14, 15. Kalau kamu baca perjanjian lama, pasti selubungmu tidak dibuka, pikiranmu tumpul. Yang bisa membuka selubung di pikiranmu itu cuman Yesus Kristus. Baca. Makanya kamu kan nggak beriman pada Yesus. Mustahil kamu baca Alkitab itu nggak akan bisa paham. Nggak bisa. Ya, baik perjanjian lama apalagi perjanjian baru, ya nggak akan bisa ya. Kalian yang baca Alkitab para mu'alaf ya, lalu mau mengorek-ngorek ya dari dulu, nanya aja pakai nyontek. Coba nyontek itu yakir naik yakir turun itu ya, oholiba ya toh, yang kayak gitu ya toh. Kitab apa itu porno. Alkitab itu nggak porno Pak, yang porno otakmu ya. Tidak ada Alkitab kok porno ya. Alkitab itu kalau penyembahan terhadap Allah lain itu disebut berzinah ya. Itu kan bahasa-bahasa alegori, kiasan. Oholiba itu kiasan dari kota mana itu, Yerusalem atau apa itu satu lagi tuh ya. Jumlah kereta itu 70 atau 70 ribu. Itu sudahlah, itu untuk referensi saja perjanjian lama itu. Karena kamu baca pun selubung itu tidak akan dibuka. Baca baik-baik 2 Korintus 3 ayat 14 ya. Kamu baca perjanjian lama, mau korek-korek kan, mau korek-korek cari salahnya toh, nggak akan bisa karena selubung itu tidak dibuka. Kalau bagi saya very clear perjanjian lama itu. Kami posisikan sebagai untuk referensi gitu. Kita sekarang yang kita sering bicarakan itu mulai dari Yesus sudah naik ke surga. Kalau itu ada Yesus di surga. Tapi kalau Yesus sujud pada Bapa, Yesus berdoa sambil sujud lalu ya Bapa, itu kan barangnya udah nggak ada. Orang Medan kan bilang, barangnya mana itu yang Yesus sujud itu? Udah nggak ada. Ya, udah nggak ada itu ya. Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah. Jadi kita kitab-kitab perjanjian lama sampai mungkin sampai kisah para rasul itu untuk referensi ketika kita membaca kitab-kitab yang sekarang masih update, yaitu mulai dari Roma ke sana sampai Wahyu. Ya, kita baru tahu oh ternyata kadang-kadang perlu referensi Matius, Markus. Kalau Anda obok-obok itu ya, obok-obok perjanjian lama apalagi oleh para mu'alaf, ya selubungnya nggak dibuka kok. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, jadi saya memberi pencerahan kepada kalian semua, janganlah berdebat tentang kitab ya, wong kitabnya beda ya, nggak perlu dosa Pak ya. Kalian mu'alaf debat sama Tritunggal itu dosa, wis toh dosa, nambahin dosa. Mendingan tanya ke ATD atau tanya lewat WA juga bisa. Padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.